Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ferry Fitrianto akan mempresentasikan tentang hasil penelitian ya atau mini riset yang saya lakukan dalam beberapa pekan yang lalu. Di sini saya mengambil judul tentang relasi kuasa kiai terhadap santri di Pondok Pesantren At-Ta'abud Wonokromo, Bantul, Yogyakarta. Di sini saya mengambil contoh ya salah satu pondok di Wonokromo dan ingin melihat tentang bagaimana relasi kuasa kiai terhadap santri di pondok pesantren dan juga bagaimana kepemimpinan sosok figur kiai di masyarakat atau di pesantren atau bahkan di dalam rumah tangga. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan teori dramaturgi ya miliknya Erving Goffman, ya seorang sosiolog kelahiran Kanada. Mengapa saya memilih teori ini ya, teori dramaturgi? Karena itu tadi saya ingin melihat bagaimana sosok kiai itu memiliki berbagai macam peran ya, baik di dalam masyarakat, kemudian di dalam rumah tangga, kemudian di hadapan para santri. Nah, mereka kan kiai itu memerankan banyak peran begitu ya, dan itu berganti-ganti seperti orang bermain drama ya. Maka nanti ada panggung depan, ada panggung belakang. Bagaimana sosok kiai itu ketika berada di panggung publik, bagaimana sikapnya, bagaimana kemudian cara dia berpakaian, cara dia berbicara. Nah, itu semua tentu diatur karena disetting di depan begitu ya, di panggung depan tentu penuh dengan rekayasa begitu. Kemudian di panggung belakang ya, itu akan berbeda. Dia mungkin penampilan ketika di rumah seorang kiai itu hanya menggunakan pakaian biasa, kemudian dia sebagai sosok seorang bapak juga seperti orang pada umumnya, barangkali seperti itu. Nah, di sini saya ingin melihat itu. Kemudian yang kedua itu saya ingin melihat bentuk relasi kuasa seorang kiai terhadap santri. Nah, di pesantren itu bagaimana kiai itu mengatur atau menjalankan pesantren itu ya dengan mengatur banyak santri-santrinya. Nah, itu tentu saja ada relasi kuasa nantinya di situ. Ya, bagaimana seorang kiai itu mengatur tentang sholatnya ya, para santri itu apakah dibiarkan tidak sholat atau mereka ditegur jika tidak sholat, terus bagaimana bagi santri yang melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati di pondok pesantren, tentu nanti mereka juga akan mendapat istilahnya itu takzir begitu. Nah, itu semua adalah bagian dari relasi kuasa yang pasti ada di setiap pondok pesantren begitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana kita perlu menggambarkan ya. Jadi pembahasan kita kali ini adalah memaparkan tentang gambaran umum terlebih dulu tentang Pondok Pesantren At-Ta'abud Wonokromo, Bantul, Yogyakarta. Pondok Pesantren At-Ta'abud itu merupakan salah satu pondok pesantren yang berada di wilayah Wonokromo. Ya, itu wilayah Wonokromo itu dikenal sebagai desa santri. Jadi di sana memang banyak sekali pondok-pondok pesantren, tetapi saya hanya memilih salah satu sampel contoh untuk dijadikan bahan penelitian, yaitu di Pondok Pesantren At-Ta'abud Wonokromo. Nah, Pondok Pesantren At-Ta'abud Wonokromo ini didirikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Sudarman Masduki ya. Jadi pondok pesantren itu termasuk pondok kecil sebetulnya. Jumlah santrinya lebih kurang ada 50 santri di sana yang mukim, dan ada beberapa santri kalong itu
Kemudian menurut beberapa masyarakat bahwa pesantren At-Ta'abud meskipun kecil, tetapi dia dianggap sebagai pondok pesantren modern karena di dalam pondok pesantren itu mengikuti berbagai macam sesuai dengan perkembangan zaman begitu ya. Jadi tidak klasik, tetapi juga diajarkan tentang entrepreneur kepada para santrinya ya. Kemudian diajarkan apalagi tentang bercocok tanam, kemudian menulis di media dan lain sebagainya, itu yang berkaitan dengan teknologi dan juga perkembangan zaman yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah satu kemajuan dari setiap pondok pesantren yang ada di sana, salah satunya di pondok pesantren At-Ta'abud itu. Nah, kemudian sosok Kiai Haji Sudarman Masduki ya, kita bisa mengenal bahwa beliau itu merupakan salah seorang tokoh ulama, tokoh kiai yang ada di Desa Wonokromo, salah satunya begitu ya. Nah, memang beliau juga banyak mengemban amanah ya, atau menjabat sebagai misalkan memegang majelis mujahadah, majelis zikir ya. Kemudian beliau dipercaya untuk menjadi ketua takmir Masjid Gede Wonokromo. Nah, selain itu beliau juga mengisi ya pengajian di beberapa daerah di sekitar Pleret dan sekitarnya, bahkan mungkin juga di luar Yogyakarta beliau juga sering diundang kemana-mana. Nah itu semua bagian dari kehidupan Kiai Darman. Oke, jadi sekali lagi ya, di sini saya menggunakan teori dramaturgi ya, menggunakan teorinya Irving Goffman begitu. Nah, alasan saya menggunakan itu yaitu tadi karena ingin melihat tentang bagaimana seorang kiai itu dalam pondok pesantren ya memainkan banyak peran, dan sejauh mana seorang kiai itu punya kuasa terhadap santri di masyarakat. Terus teori dramaturgi ini sendiri kan terdapat dalam karya Goffman ya, yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life. Dalam buku ini dia memperkenalkan ya teori dramaturgi yang bersifat teateris. Menurut Goffman, dramaturgi itu merupakan suatu sandiwara kehidupan yang ditampilkan oleh seseorang. Situasi yang dramatik ini seakan-akan terjadi di sebuah panggung sandiwara yang mengilustrasikan serta menggambarkan interaksi antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya cara gampangnya ini wong bermain drama begitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sama gambarannya dengan seorang kiai, seorang politikus atau siapapun itu, semua orang pasti mengalami itu ketika berpakaian saja, misalkan ketika menghadiri acara resmi, misalkan acara pernikahan atau undangan pengajian. Nah, itu kita akan berpenampilan yang rapi, yang resmi begitu, yang seperti orang pada umumnya. Ya, tidak mungkin dong pergi ke undangan pernikahan tetapi pakai kaos oblong ya, kemudian pakai celana celana yang itu pendek kan. Jadi tidak sesuai nantinya, tidak sesuai dengan norma adat dan ketentuan masyarakat pada umumnya. Kalau menyalahi masyarakat itu kan nanti namanya eksistensialis gitu kan, menjadi diri sendiri, tidak mau mengikuti arus perkembangan zaman yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi eksistensial nanti orang itu. Tetapi ini dramaturgi adalah orang yang memerankan banyak peran ya. Seorang kiai, bagaimana Kiai Sudarman itu ketika berada di panggung publik, di depan orang banyak, di depan masyarakat. Terus bagaimana ketika berada di dalam rumah. Nah, itu kemarin saya kemudian menggunakan metode wawancara. Saya mewawancara Kiai Haji Sudarman ya. Terus beliau banyak menuturkan ya hal-hal
terkait dengan peran beliau ketika berada di masyarakat, kemudian berada di rumah, di depan para santrinya, di pesantren begitu. Nah, jadi Kiai Haji Sudarman ya ketika berada di depan publik, ketika di masyarakat, di acara-acara resmi ya beliau selalu itu tadi menggunakan pakaian-pakaian resmi, kemudian beliau juga bersikap berwibawa sebagaimana kiai pada umumnya. Kemudian ketika berada di rumah dia menjadi seorang bapak ya, sehingga seperti bapak pada umumnya juga mengajarkan dan apa namanya mengajarkan anak-anaknya ya pastinya tentu hal-hal yang baik gitu, karena beliau juga seorang kiai dan tentu saja itu menjadi hal yang harus dilakukan oleh setiap bapak ya begitu. Kemudian ketika berada di hadapan santri, ketika Kiai Sudarman itu melihat ada salah satu santri yang tidak sholat, maka beliau akan dengan segera memerintahkan santri itu untuk sholat. Kemudian ketika ada santri yang melanggar aturan-aturan di dalam pesantren, maka Kiai Sudarman dengan kuasanya itu akan memberikan semacam takzir atau hukuman kepada para santri yang melanggar aturan itu. Nah, jadi semacam itu untuk relasi kuasa yang terjadi di dalam pesantren Atta-Abud Wonokromo, dan juga bagaimana peran Kiai Sudarman ketika berada di dalam tempat yang berbeda-beda. Saya kira seperti itu ya untuk gambaran umumnya. Kemudian untuk persoalan perpolitikan, Kiai Sudarman tidak tidak mengintervensi, tidak meminta pada para santrinya untuk memilih suatu pilihan tertentu gitu. Apalagi soal perpolitikan, Kiai Sudarman selalu menghindari hal itu. Tetapi kalau soal relasi kuasa dalam hal sholat, dalam hal peribadatan, dalam hal ketaatan pada orang yang lebih tua, itu semua tetap dianjurkan dan dijalankan oleh Kiai Haji Sudarman begitu ya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.